Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan menjelaskan mengapa sih dalam mendukung ekonomi unggul Indonesia maju kita harus mempersiapkan generasi Z booming akuntansi syariah 2045. Kira-kira kenapa ya? Simak videonya terus ya. Bye-bye. Gimana sih perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun? Oke guys, aku akan memberitahu kepada kalian semua bagaimana sih perkembangan ekonomi syariah dari tahun ke tahun. Teman-teman bisa melihat grafik pada gambar ini pada tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan perkembangan ekonomi syariah yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2022 tercatat sebesar 802,26 triliun, di mana pertumbuhan ini mengalami kenaikan sebesar 15,46% dibanding periode sebelumnya, yaitu tahun 2021. Kira-kira apa aja ya sektor ekonomi syariah di Indonesia? Oke teman-teman, ada pun sektor ekonomi syariah yang potensial di Indonesia sendiri itu cukup banyak ya teman-teman, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta investasi syariah. Jadi teman-teman jika ingin melakukan transaksi ekonomi syariah, teman-teman memiliki banyak pilihan, dapat melakukan pembiayaan. Kenapa sih ekonomi Indonesia itu harus unggul? Jadi kalau teman-teman penasaran kenapa sih ekonomi Indonesia itu harus unggul, itu dikarenakan Indonesia sendiri memiliki visi Indonesia 2045, di mana pada visi Indonesia menuju tahun 2045 dirumuskan dalam visi Indonesia tahun 2045 Indonesia maju, makmur, dan berdaulat. Visi ini mencakup berbagai aspek pembangunan nasional dan menjelaskan arah yang diinginkan untuk mencapai cita-cita besar Indonesia pada tahun 2045 sendiri. Jadi teman-teman, salah satu poin utama dari visi ini adalah ekonomi tangguh yang berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan ekonomi tangguh yang berkeadilan, tentu saja ekonomi kita harus memiliki landasan yang cukup kuat untuk berdiri sendiri dan untuk ikut turut membangun pemerintahan Indonesia. Kenapa sih akuntansi syariah diperkirakan akan booming tahun 2045? Jadi teman-teman, kenapa sih akuntansi syariah diperkirakan akan booming pada tahun 2045? Itu dikarenakan terlihat sekarang sektor ekonomi syariah sangat membludak dan 10% dari aset ekonomi Indonesia merupakan aset ekonomi syariah. Ini menunjukkan potensi ekonomi syariah ke depannya, menunjukkan perkiraan yang cukup signifikan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa dampak akuntansi syariah pada ekonomi Indonesia sangat besar ya teman-teman. Contohnya seperti pertumbuhan industri keuangan syariah sendiri. Booming akuntansi syariah ini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan syariah akan lebih leluasa untuk mengadopsi ataupun ikut campur dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, diperlukan banyak tenaga kerja akuntansi syariah yang dapat memahami sektor ekonomi syariah ini. Dan salah satunya juga terjadi pada diversifikasi produk keuangan, di mana adopsi akuntansi syariah mendorong diversifikasi produk keuangan syariah seperti obligasi menjadi obligasi syariah yang sekarang ini dikenal dengan nama sukuk, dan masih banyak lagi diversifikasi keuangan syariah lainnya teman-teman. Kira-kira negara mana aja sih 10 negara yang memiliki aset keuangan syariah? Kalau teman-teman penasaran, negara-negara apa aja sih yang memiliki aset keuangan syariah atau yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangannya, teman-teman bisa lihat pada grafik ini. Oke, akan saya sebutkan negara-negara itu apa aja sih? Ada negara Arab, ada negara Iran, negara Emirat Arab, negara Malaysia, negara Oman, Kuwait, Indonesia, Bahrain, Turki, dan Bangladesh. Kira-kira bagaimana sih menyiapkan generasi Z menghadapi booming akuntansi syariah di tahun 2045? Nah teman-teman, untuk menyiapkan generasi Z seperti kita ini menghadapi booming akuntansi syariah, tentu saja diperlukan kontribusi dari sektor publik yaitu pemerintah dan kolaborasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya sendiri akan memaparkan apa
apa aja sih strategi pemerintah yang mungkin layak diterapkan di Indonesia ini untuk menghadapi booming akuntansi syariah ini? Kira-kira apa aja sih strategi pemerintah dan kolaborasi perguruan tinggi untuk menyiapkan generasi Z menuju Indonesia Emas tahun 2045? Oke teman-teman, untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah tentu saja harus menyiapkan generasi Z dan juga tentu saja harus ada kolaborasi dari perguruan tinggi itu sendiri, di mana perguruan tinggi dapat mengimplementasikan atau menerapkan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Seperti pada UIN Sunan Kalijaga sendiri terdapat 4 jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni ada akuntansi syariah, terdapat manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah, dan perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk menopang atau mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045, di mana ekonomi unggul Indonesia maju. Dengan sasaran itu diharapkan mahasiswa atau generasi Z dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya terhadap sektor ekonomi syariah ini yang terdapat di Indonesia. Dan untuk strategi pemerintah sendiri diperlukan regulasi dan kebijakan mendukung, seperti pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan akuntansi syariah seperti standar akuntansi syariah yang jelas dan standar praktik akuntansi syariah yang dapat menjadi acuan bagi para praktisi akuntansi syariah. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat menerapkan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja sama kepada bank-bank konvensional ataupun bank ekonomi syariah sendiri di perbankan syariah untuk memberikan pelatihan ataupun training kepada generasi Z, yakni mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, ada inklusi dalam sistem keuangan. Pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan syariah dan konvensional untuk mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan keuangannya. Teman, apa lagi ya? Ayo kita menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan kita sehari-hari untuk menopang Indonesia Emas tahun 2045, ekonomi unggul Indonesia maju.